Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca salawat al-ma'in. Semoga apa yang kita niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضات وثوابه. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال عن أبي عمار رضي الله تعالى عنه قال، dan diriwayatkan daripada Abi Ammar radhiyallahu ta'ala anhu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu fi salati." An Abi Hurairah, ini hadis setelahnya, hadis ke-120. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a. Ini kemarin sudah juga, iya 120, sekarang 121 sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila sudah dikumandangkan iqamah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, kalau biasanya ada, kemudian kita ambil wudu, kemudian tatkala kita berwudu, iqamah sudah dikumandangkan misalnya. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kalian mendatangi shalah dan kalian lari dengan cepat. Ya, lari-lari kecil tapi cepat, buru-buru. Jangan demikian ya, kalau sudah qomat, ya jangan terburu-buru datang ke masjid. Jangan sampai lari seperti larinya orang sa'i, lari-lari kecil, buru-buru, berarti datang ke masjid untuk melakukan sholat. Wa aquha wa antum tamshu. Tapi datangilah sholat itu dan kamu dalam keadaan berjalan. Biasa saja, santai. Ya santai, nggak usah lari-lari datang ke masjid apabila sudah dikumandangkan iqamah. Apalagi kalau sudah di tempat wudu. Kita lagi wudu, tempat wudu, tahu-tahu iqamah, lari, ya naudzubillah, barangkali lantainya licin, kita akan terpeleset dan naudzubillah akan terkena musibah di situ. Naudzubillah. Makanya kata baginda Nabi SAW, dengan tenang, enggak usah lari-lari kalau sudah dikumandangkan iqamah. Jalannya seperti jalan biasa, santai. Wa alaikumus sakinah, dan atas kalian as-sakinah, tenang. Nggak usah buru-buru, nggak usah kesusu. Bahkan dalam hadis lain baginda Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Ya, buru-buru itu daripada setan, datangnya dari setan, kata baginda Nabi SAW. Makanya datang santai, tenang, ya dengan keadaan tenang. Fama adrakum fasallu. Apabila apa yang kalian dapatkan daripada sholat, misalnya ya imam sudah rakaat kedua, fasallu, lanjutkan sholat bersama imam. Tinggal nanti kalau sudah imam selesai, kita tinggal satu rakaat, misalnya sholat zuhur, ya imamnya sudah rakaat kedua, karena kita santai, nggak apa-apa, kata baginda Nabi. Ya, kalau nggak, mendapatkan sholatnya dalam keadaan imam dalam keadaan rakaat kedua, fasallu, kemudian maka sholatlah kalian, wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang kalian ketinggalan daripada sholat tersebut sempurnakan. Jadi imam misalnya 4 rakaat, ya karena kita santai, sudah iqamah, datang, ya nyantai datang ke masjidnya, kemudian imamnya sudah rakaat kedua, sudah ikut sholat bersama imam. Adapun imam sudah salam, kita nambah satu rakaat lagi kalau kita tinggal satu rakaat. Yang penting datang ke masjid dalam keadaan tenang. Kalau nggak tenang, bisa jadi nggak datang kekhusyuan di dalam sholatnya. Seperti halnya kalau kita sudah subuh telat wudu di rumah, ya tatkala bangun sudah qomat, subuh wudu di rumah langsung ke masjid naik motor misalnya,
Kemudian tatkala naik motor lupa kunci motornya masih nyantol di motornya. Kemudian langsung masuk masjid buru-buru Allahu Akbar. Kira-kira dapat gak usianya? Nggak dapat. Sudah dalam keadaan ngos-ngosan lari, kunci motor ketinggalan pula. Apa yang terjadi? Pikiran otomatis nggak khusyuk di dalam sholat, pikirannya ke kunci motor. Jangan-jangan motor saya pesawat ini hilang, diambil sama orang karena kuncinya nyantol. Makanya dengan tenang. Ya, kalau sudah ketinggalan, sempurnakan kata Nabi SAW. Gak apa-apa. Yang penting datang keadaan ke masjid untuk melakukan sholat itu dalam keadaan tenang. Gak usah buru-buru kata Nabi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalatu fakabbir." Apabila sudah dikumandangkan salat, maka fakabbir, bertakbirlah kalian ya dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kalian ya daripada Al-Qur'an. Ya, kita bisanya apa? Kulhu, ya baca kulhu. Kita bisanya apa? Al-Baqarah, baca Al-Baqarah kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat waktu jadi imam berjamaah jangan baca Al-Baqarah. Pernah salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengimami kaum muslimin dengan bacaan yang panjang yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian setelah sholat ada beberapa orang mengadu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal menjadi imam kami dan bacaannya panjang. Dipanggil Mu'adz bin Jabal oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, "Atuhibbu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Apakah kau ingin menjadi tukang fitnah di antara ya kalian wahai Mu'adz? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di belakang seorang imam itu ada orang tua yang nggak bisa kuat berdiri lama, ada juga anak-anak, ada juga orang yang lagi punya keperluan. Makanya ya kalau menjadi imam sholat yang standar-standar saja yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi imam, kalau mau sholat sendiri, mau khatam satu Quran nggak apa-apa, terserah. Kalau kita mau sholat sendiri, bahkan ada beberapa ulama itu kalau melakukan sholat tarawih berapa kali mereka khatam Quran. Ya, ada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan salat ya khatam 4 kali Quran. Jadi satu rakaat satu khataman, subhanallah, macam-macam. Ya, itu kalau dalam keadaan sendiri. Tapi kalau dalam keadaan menjadi imam, ya lebih baik surat-surat atau ayat-ayat yang dianjurkan sehingga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak menjadi fitnah di masyarakat nantinya. Ya. Kemudian tumarka, setelah baca ayat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an, sampai betul-betul tumakninah di dalam rukuknya. Thumma rfa' hatta ya'tadilu qa'iman, kemudian setelah rukuk berdiri i'tidal, ya i'tidal dengan sempurna. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud dan mendapatkan tumakninah di dalam sujudnya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara dua sujud sampai dia tumakninah di dalam duduk antara dua sujudnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai dia mendapatkan tumakninah sajidan dalam keadaan sujud yang kedua. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kullaha, kemudian lakukan itu semuanya di dalam sholatmu semuanya. Ini diajarkan kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya kita sholat mulai takbiratul ihram sampai sujud. Ya, itu diajari oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sujud kedua. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala memerintahkan perintah sholat, aqimus sholat, Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara-caranya sholat. Tapi yang menjelaskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku melakukan sholat.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari gerakan salat oleh malaikat Jibril. Ya, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya gerakan-gerakan salat itu adalah gerakannya malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu tatkala diperintahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, ada yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud sampai yaumul qiyamah. Ada yang ruku sampai yaumul qiyamah. Ada yang berdiri menyanggah aras, demikian terus sampai yaumul qiyamah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan ibadahnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gerakan salat, dan baginda Nabi menyampaikan kepada kita, salatlah kalian seperti kalian melihat aku melakukan salat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Anas bin Malik, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qurriba ila ahadikum ta'am wa fi rijlaihi na'lani falyanzi' na'laihi fa innahu arwahu lil qadamaini wa huwa minas sunnah." Apabila didekatkan kepada salah seorang daripada kalian makanannya, karena orang Arab dulu kalau makan tak pakai kursi, ya kursi itu budayanya orang Barat, bukan orang Muslim. Kalau orang Muslim biasa makan di bawah. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tatkala kalian makan kemudian didekatkan makanan itu kepada kalian, ya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi rijlaihi na'lani, dan masih kamu mengenakan dua sandalmu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kaki kamu masih ada sandalnya, falyanzi' na'laihi, maka lepaslah kedua sandal kamu tersebut. Fa'innahu arwahu lil qadamaini, karena sesungguhnya melepas sandal tatkala makan itu lebih arwah, lebih istirahat, lebih sempurna istirahatnya kaki kita. Ya, lebih sempurna istirahatnya kaki. Kalau makan lepas sandalnya, mau usah pakai sandal. Kalau di hall misalnya makannya kita dapat nampan makan di alun-alun misalnya, ada yang pakai sendal sambil sila duduk. Kalau pakai sendal, ya dekat dengan makanannya, lepas sendal biar lebih enak, ya lebih enak bagi kaki kalian. Arwah itu lebih enak, ya lebih enak bagi kaki kalian, ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sunnah, dan itu juga merupakan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan ya dalam keadaan bersila atau makan seperti sunnahnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kaki kanan beliau tidak menggunakan alas kaki. Nah itu makanya makan tidak menggunakan sendal itu sunnah. Kemudian rawahu Abu Ya'la, hadis riwayat Abu Ya'la. Selanjutnya yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dzunubul 'abdi", apabila banyak dosanya seseorang, apabila sudah banyak dosa seorang hamba, falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha, dan dia tidak ada pada dirinya satu amal yang bisa menghapus dosa-dosanya, ibtalahu Allahu bil husni, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan, liyukaffiraha anhu, agar dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tersebut. Jadi kalau ada orang ya selalu berbuat dosa, kemudian tidak ada dosa yang bisa, tidak ada pahala, tidak ada satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu, ikuti perbuatan jelek kalian, maksiat kalian itu dengan perbuatan baik, perbuatan amal ibadah kalian, tamhuha, niscaya akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau sudah tidak ada satu amalan lagi yang bisa
menghilangkan dosa-dosa kita, ya maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut dengan memberikan rasa sedih, ya sehingga rasa sedih itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Karena kalau orang sudah sedih, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sedih, otomatis dia selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya dikatakan dalam suatu hadis lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah menyukai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasma'a tadarru'ahu, sehingga Allah bisa mendengar rintihan daripada hamba tersebut, dan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, rintihan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli li mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbi idadat qashis sahbi walhamdu lillahi bil bad'i wa tanahi rabbana ma'ana tanabi 'anna alladhi anfa'ana rabbi wa ghayra agarabatina bidina man qultu ma ahliku tadakar rabbi wa bikna mimma taqadi kana tadakar wa rizqil kulli ahlan la wa khiliyat ya'lamu a'dhal khair wa nafsu kulli asya rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa ghayra bi rabbika al-yawm wa ja'alna lana kulli dunya wa qawla anta wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sadaq wa salatu wa nashar mustafa wa lil haqi ta'ala wa rafa bi kitabin dir nashifa wa ala alihi wa sharaf wa asal masadir qur'an Allahumma bi huda wa jannah min sirri ridha wa ridwan wa yasba wa la taj'alna min khalaqa khalaqa wa sallallahu subhanallahi wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang mohon maaf, Allahumma fi dalam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi.